Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, di tengah hiruk-pikuk permasalahan kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis di berbagai wilayah di Indonesia, di Palembang, Sumatera Selatan, program makan bergizi gratis berjalan lancar dengan menu bervariasi dan disambut baik oleh siswa. Di SMP Negeri 33 Palembang, program MBG telah diinisiasi sejak 6 Januari 2025. Pihak sekolah menyampaikan sejauh ini tidak ditemukan permasalahan serius terkait menu makanan bergizi gratis yang dikonsumsi siswa. Malahan, para siswa selalu antusias menyantap menu yang dibagikan. Setiap harinya menu-menu MBG yang disajikan terus bervariasi. Tak jarang, siswa meminta menu yang diinginkan, yang terkadang dipenuhi oleh pihak dapur, namun tetap sesuai dengan kandungan gizi yang sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional. Oh, tetap sesuai. Buah ada, sayurnya tetap ada, proteinnya tetap ada. Ya, kalau kita sudah sebelum dibagikan anak kan kita cek sebelum mereka membawa ke kelas berapa itu ada, kita cek. Di Bandar Lampung, salah satu dapur yang mempersiapkan MBG memperlihatkan proses penyajian MBG mulai dari langkah sterilisasi hingga distribusi. Dapur ini setiap harinya menyajikan sekitar 4.000 MBG kepada siswa SD hingga SMA. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Enggal Rawalaut II bilang, pihaknya terus menerapkan standar kesehatan yang diinstruksikan dari pusat. Nah, kalau untuk proses higienitas kebersihan sendiri, jadi kita sebelum kita membuka dapur sendiri, kita sudah harus dipisah oleh dinas kesehatan terkait seperti itu. Jadi kalau ketika dapur ini sudah berjalan, kita harus melengkapi surat laik higienitas, hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan kota. Di Serang, Banten, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama Pemprov Banten meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memberdayakan 35 mantan narapidana penyalahgunaan narkoba untuk melayani sekitar 3.769 penerima manfaat. Di antaranya siswa, kader posyandu, dan balita. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto bilang, ex-napi penyalahgunaan narkoba memiliki hak yang sama untuk bekerja secara produktif agar bisa kembali hidup normal, bekerja, dan berkarir. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Palmerah, Jakarta Barat menerapkan standar kebersihan mutu dan kualitas tinggi untuk menjamin kesehatan dan keamanan makanan bergizi gratis yang akan dibagikan ke penerima manfaat. Untuk menjamin kebersihan, karyawan di SPPG Kiai Haji Tubun Palmerah diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD untuk menghindari kontaminasi bakteri terhadap makanan. Selain itu, pemilihan bahan baku makanan yang dilakukan secara ketat untuk memastikan makanan bergizi gratis yang disajikan tetap berkualitas dan juga sehat. Kamis pagi ini, Saudara, ada 12 sekolah dan 3 posyandu yang menjadi penerima manfaat makanan bergizi gratis dari SPPG Palmerah. Dan sudah bersama dengan kami, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Gahniar Febrian yang melaporkan dari SPPG Palmerah di Jakarta. Untuk kita lihat bersama seperti apa proses penyiapan menu makan bergizi gratis di sana. Niko, selamat pagi. Belakangan, banyak siswa yang keracunan diduga usai santap makanan bergizi gratis di sekolah mereka. Orang tua jadi resah. Kalau Anda di sana melihat di SPPG Palmerah, bagaimana soal persiapan MBG sebenarnya? Ya, kalau misalnya dari SPPG Palmerah Jakarta Barat ini menetapkan standar higienis dan juga memperhatikan kebersihan yang ketat dengan memperhatikan crucial point. Dan crucial point ini ada 3, Nanda dan juga saudara, yang mana pertama ini adalah dimulai dari pemilihan bahan baku makanan, yang mana jaminan kualitas mutu ini diperhatikan oleh pihak SPPG di Palmerah
untuk nantinya melihat apakah bahan baku yang nantinya akan dijadikan makanan bergizi gratis berkualitas atau tidak. Apabila tidak berkualitas atau bahasanya bisa dibilang kurang pantas untuk nantinya bisa dijadikan makanan, akan langsung dikembalikan ke pihak yang memberikan bahan baku tersebut. Adapun nantinya terkait bahan baku yang sudah jadi yang akan ditetapkan atau yang nantinya akan dimasak, ini nantinya langsung akan masuk ke gudang kering dan juga gudang basah. Yang mana gudang kering ini nantinya akan dilangsungkan pengolahan persiapan makanan bergizi gratis untuk nantinya pada pagi harinya ini bisa langsung dibagikan kepada penerima manfaat. Dan kemudian yang kedua ada pengolahan. Kemudian pengolahan ini harus memperhatikan angka kecukupan gizi dan juga saudara terkait dengan karbohidrat, kalori, gula, dan juga nantinya ada beberapa hal lain yang terkait dengan kecukupan gizi yang pastinya ditujukan untuk anak-anak mulai dari usia balita, lalu kemudian ibu menyusui, kemudian ada ibu hamil, ada anak SD dari kelas 1 sampai kelas 4, lalu kemudian dari kelas 4 sampai kelas SMA, ini nantinya memiliki porsi yang berbeda-beda dalam makan bergizi gratis. Dan kemudian dari proses yang ketiga, ini adalah proses pemberian atau pendistribusian dari SPPG menuju ke tempat penerima manfaat itu sendiri. Dari yang ketiga ini, mulai dari pembungkusan makanan dari ompreng-ompreng atau tray-tray yang tadinya tray-tray aluminium yang digunakan untuk membagikan makanan bergizi gratis, ini harus dipastikan bersih dan juga tidak terkontaminasi oleh bakteri, dan juga dipastikan kebersihannya tiap nanti siang setelah dilakukan proses makanan bergizi gratis dari sekolah-sekolah. Nanti sekiranya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, nantinya ompreng atau tray tersebut akan kembali ke SPPG untuk nantinya dibersihkan. Dan kemudian dari proses pembagian juga dipastikan harus mobil-mobil yang akan mengantarkan makanan bergizi gratis tersebut harus bersih dari kontaminasi bakteri. Seperti yang di belakang saya saat ini ada 2 mobil box yang nantinya akan mengantarkan makanan bergizi gratis sekitar pukul 6:30 hingga 7 waktu Indonesia Barat, nantinya akan melaksanakan pengiriman atau pendistribusian makanan bergizi gratis kepada 12 sekolah di sekitar Jakarta Barat. Dan kemudian ada 3 posyandu yang mana targetnya nanti ada ibu menyusui, ada balita, dan kemudian ada ibu yang hamil. Ini nantinya masih menjadi target dari makanan bergizi gratis di Jakarta Barat melalui SPPG Palmerah ini. Dan kemudian untuk saat ini SPPG Palmerah Jakarta Barat ada 3.718 porsi yang nantinya harus bisa dimanfaatkan atau bisa diterima oleh kelompok penerima manfaat di sekitar Jakarta Barat. Nanda. Oke, tampaknya SPPG Palmerah menerapkan standar pelayanan dan juga pengelolaan dengan baik. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan melaporkan dari Palmerah, Jakarta. Saudara, kita ke informasi lain. Desakan perbaikan tata kelola MBG menguat usai kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi dalam sepekan terakhir. Ini dilakukan demi anak-anak penerus masa depan bangsa. Peristiwa keracunan tak terulang lagi. Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah yang tentu saja itu bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan suatu kesengajaan. Nah, namun demikian tentu saja ini menjadi bahan evaluasi dan catatan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana bilang, Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan seluruh mitra MBG untuk memastikan program ini dapat terlaksana sebaik-baiknya. Nanti ada komunikasi setelah video sudah selesai.
infonya mau mengumpulkan mitra juga ya Mas Mitra? Ya ada keinginan pulang dari New York untuk berkumpul dengan seluruh mitra agar bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Maraknya kasus keracunan MBG membuat orang tua murid meminta program MBG dihentikan dan dana yang digunakan bisa langsung diserahkan kepada orang tua murid. Harus ditutup aja. Aku gak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini. Dari rumah baik-baik saja, pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik, harus ditutup aja. Jadi sebagai orang tua murid saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola. Karena kami tahu yang terbaik untuk anak kami. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat tiba-tiba ada konsul dari dokter saya harus ke sini. Sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah tak berencana untuk menghentikan program MBG di tengah maraknya kasus keracunan siswa. Semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada PGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Tidak ada rencana penyetopan. Merespon banyaknya kasus keracunan usai menyantap MBG, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi total pelaksanaan program MBG. Pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jauh panggang dari api dan malah berujung traumatis bagi murid. Tim Liputan Kompas TV. Kasus keracunan MBG di Bandung Barat, Jawa Barat kembali terjadi. Dinkes Bandung Barat mencatat sebanyak 842 pelajar keracunan MBG dalam 3 hari ini. Lebih lengkapnya saudara, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Reza Pratama bersama dengan juru kamera Abdul Rohim dari Bandung, Jawa Barat. Reza, selamat pagi. Tampaknya untuk angka ini semakin bertambah dan kalau saya lihat di belakang Anda saat ini masih ada korban yang tengah dirawat. Gambarkan kepada kami Reza, bagaimana situasi di sana? Ya baik, Nanda dan juga saudara, selamat pagi. Kalau situasi saat ini memang tidak sepenuh kemarin begitu, karena kemarin total dari pagi hingga malam yang masuk untuk dilakukan perawatan di GOR Kecamatan Cipongkor ini sebanyak 449 orang, 131 diantaranya ini dirujuk ke RSUD Cililin. Nah, saya akan gambarkan kepada Anda visual di belakang saya ini, kondisi memang masih ada dirawat. Namun kalau kami lihat begitu masih juga ada yang tertidur, terlihat lemas begitu ya. Kemudian ada juga yang sudah mulai pulih begitu, tidak tertidur di ranjangnya, melainkan sudah bisa duduk dan muka dan raut wajahnya pun sudah terlihat segar begitu. Nah, untuk lebih lengkapnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Dr. Redi. Ini adalah dokter dari Puskesmas Galuh. Dokter, selamat pagi dok. Saya Dr. Redi dari Puskesmas DTP Gunung Halu. Di mana saya bertugas dari tadi malam sekitar jam 6-an saya kemari untuk mengganti shift gitu. Dan dari tadi malam tersebut banyak pasien ya lebih dari 30-an sampai
ada perbaikan bisa dipulangkan. Untuk saat ini pagi ini sisa dari pasien tadi malam itu 4, sedangkan yang baru itu 2. Mungkin itu. Dok, kalau ditanya saat ini kan masih ada yang dirawat 6 siswa ya dok ya. Kondisinya yang saat ini dirawat seperti apa dok? Kondisinya yang saat ini dirawat dengan gejala yang sama ya. Mual, muntah, pusing, sakit perut. Itu kami melakukan observasi obat-obat sesuai dengan gejala. Untuk saat ini itu aja yang saya lakukan. Seandainya ada mual muntah dan nggak bisa masuk obat sama sekali, itu kita infus untuk diobservasi. Kalau obat-obatan yang dikasih terkait dari kondisinya dengan gejalanya, obat-obatan apa yang dikasih dok? Biasanya obat mual seperti antacid, paraset, ya, obat muntah, ondansetron, ya obat-obat yang ada aja, domperidon seperti itu. Mungkin kita observasi simptomatis saja dulu. Tadi kan dok ada yang datang baru ya, ada 2 orang pagi tadi. Gejalanya pertama kali datang apa sih dok? Gejalanya yang pertama kali datang biasa pusing, mual, muntah. Tapi kadang kejadiannya ada yang dari hari Senin makan itu belum timbul dan sekarang tiba-tiba datang dengan gejala ya seperti itu. Nah, kalau yang dirawat saat ini apakah perlu dirujuk atau memang masih bisa diobservasi di sini sih dok? Kami lakukan kalau emang yang bisa diobservasi di tempat ini penampungan di GOR ini kami lakukan. Seandainya ada keluhan yang lebih lanjut, kami juga untuk merujuk ke rumah sakit RSUD yang terdekat. Biasanya ke Cililin itu. Baik, Dr. Edi, terima kasih banyak waktunya Dr. Edi. Itu tadi Nanda dan juga saudara disampaikan oleh Dr. Edi bahwa pagi tadi ada penambahan 2 orang siswa begitu yang memang sebelumnya sudah dilakukan perawatan, namun karena malam mengeluhkan kembali ada gejala mual begitu ya dan sakit ulu hati, ini dibawa lagi ke sini dan dilakukan observasi ulang. Nah, untuk beberapanya atau sisanya ini sudah pulang begitu. Dan saat ini yang sedang dirawat di RSUD Cililin berjumlah 31 orang. Nanda, kembali ke Anda. Reza, meski tadi dilaporkan sudah ada yang diperbolehkan untuk pulang, tapi ada lagi penambahan untuk kemudian dirawat begitu. Artinya ada yang pulang, tapi juga ada yang masuk. Sejauh ini, kalau untuk pengelolaan atau pembagian MBG, khususnya di Bandung Barat, apakah masih beroperasi? Sementara juga kemarin ada olah TKP, bagaimana hasilnya? Untuk pembagian EBG memang kami belum mendapatkan informasi apakah hari ini program makan bergizi gratis tersebut masih dilakukan atau tidak. Namun menurut keterangan dari Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail mengatakan bahwa karena kejadian dari Senin terus berulang ke hari Selasa begitu ya, ini rencananya SPPG untuk hari ini di wilayah Bandung Barat itu akan ditutup sementara. Itu adalah imbauan dari Bupati Bandung Barat. Namun yang berhak untuk menutup atau beroperasinya kembali SPPG itu adalah dari BGN. Nah, untuk informasinya saat ini memang kami belum mendapatkan informasi. Nanti kami akan konfirmasi kembali apakah makan bergizi gratis pada hari ini terutama di Bandung Barat ini akan diteruskan atau tidak. Kemudian untuk SPPG ditutup dan polisi juga informasinya sudah melakukan olah TKP, namun masih harus menunggu hasil dari penyelidikan dari kepolisian dan sampel makanan yang sudah kemarin dimakan oleh siswa ini sudah diuji begitu. Kami masih menunggu hasil sampel tersebut dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat begitu. Nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut apakah MBG pada hari ini terutama di Bandung Barat ini masih akan dilanjutkan atau tidak. Nanda. Baik, semoga korban tidak semakin meluas. Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompas TV Reza Pratama melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara tetap bersama kami, usai jeda akan ada informasi 2 orang tewas dan 3 lainnya terluka dalam serangan drone Ukraina di Novorossiysk, Rusia Selatan. Ada juga informasi topan Super Ragasa menghantam Hong Kong dan pantai selatan Tiongkok Rabu dini hari waktu setempat. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan.
Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Ini nih yang gue cari, aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami dari Wings Food. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya.